Hai, perkenalkan, nama saya adalah Vina Mutiara. Saya dari kelas 10 Busana 2. Oke guys, jadi sekarang saya di sini akan menjelaskan tentang bab Bhinneka Tunggal Ika bagian unit 3, yaitu kolaborasi antar budaya di Indonesia. Let's go! Oke guys, jadi kolaborasi budaya adalah proses kerjasama antara individu atau kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda dalam mencapai tujuan bersama. Kolaborasi budaya memfokuskan pada pengakuan dan penghargaan terhadap perbedaan budaya yang ada, serta terbuka terhadap ide-ide dan cara pandang yang berasal dari budaya yang berbeda. Kolaborasi budaya Indonesia merujuk pada kerjasama antara individu atau kelompok yang mewakili berbagai aspek budaya Indonesia, misalnya seperti seni, musik, tari, sastra, dan sebagainya, untuk menghargai kekayaan budaya Indonesia secara bersama-sama dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Tujuannya yaitu dari kolaborasi budaya adalah untuk menciptakan solusi yang inovatif dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, serta untuk membangun relasi yang saling menghargai dan memahami antar budaya. Kolaborasi budaya bisa terjadi di berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, sosial, dan lainnya. Kolaborasi budaya dapat menciptakan produk-produk pariwisata yang unik dan menarik, sehingga dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi pariwisata tersebut. Bentuk kolaborasi antar budaya. 1. Kolaborasi dalam kebudayaan. Kolaborasi budaya dapat terlihat dalam kebudayaan Indonesia yang merupakan hasil campuran dari berbagai budaya yang ada di Nusantara. 2. Kolaborasi dalam seni. Kolaborasi budaya juga terlihat dalam seni Indonesia seperti lukisan, musik, dan tari. 3. Kolaborasi dalam ekonomi. Kolaborasi budaya yang terjadi dalam ekonomi Indonesia, terutama dalam bidang perdagangan. Manfaat kolaborasi antar budaya. 1. Melestarikan dan mengelola keberagaman. Dengan adanya kolaborasi budaya, keberagaman budaya daerah dapat terus lestari. Seperti telah disebutkan, kolaborasi budaya dapat menjadi upaya untuk melestarikan keragaman Indonesia agar dapat menjadi model sosial sekaligus mencegah potensi konflik di tengah masyarakat Indonesia. 2. Memperkenalkan budaya. Mengadakan kolaborasi budaya dapat menjadi sarana untuk mengenalkan budaya suatu daerah ke daerah lainnya, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Dengan mengenalkan budaya, budaya pun akan dikenal dengan lebih luas dan tetap lestari. 3. Melestarikan budaya dan pariwisata. Kolaborasi budaya dapat memberikan manfaat untuk melestarikan budaya sekaligus meningkatkan pariwisata. Perbedaan budaya justru dapat menjadi kekayaan yang akan menambah nilai jual beli bagi suatu negara, sehingga nantinya pariwisata suatu negara akan meningkat karena adanya keberagaman budaya yang ditunjukkan. 4. Saling menghargai perbedaan. Kolaborasi budaya mempertemukan dua atau lebih budaya yang berbeda dari daerah yang berbeda pula. Kolaborasi budaya penting untuk melihat perbedaan budaya sebagai sesuatu yang harus dihargai dan bukan sesuatu yang dapat memecah belah. Sehingga dengan mengadakan kolaborasi budaya, kita dapat menghargai perbedaan budaya, menghindari konflik, dan membentuk rasa kekeluargaan dari perbedaan yang ada. Bagi bangsa Indonesia, dengan saling mengenal, kemudian menghargai dan menghormati perbedaan yang ada, maka dapat menciptakan persatuan dan kesatuan. 5. Mengikis prasangka. Mengikis prasangka adalah keadaan di mana masyarakat kehilangan prasangka buruk terhadap perbedaan. Ini juga menjadi salah satu manfaat dari kolaborasi yang terjadi. Contoh kolaborasi antar budaya di Indonesia yaitu sebagai berikut. 1. Kolaborasi seni pertunjukan tradisional dengan musik modern. Beberapa seniman Indonesia menggabungkan tarian tradisional seperti tari kecak atau tari topeng dengan musik modern seperti jazz atau hip hop. Hal ini menciptakan karya seni yang unik dan menarik perhatian generasi muda. Berikut contoh videonya. With the air, like I don't care, baby.
lose control. Sing, 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 sing it out as hard as you can. Make them hear from LA to Japan. Don't let them bring it down. This is how we do it now. Go and roll them windows down and sing, 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 sing it with your hands in the sky. Light it up like it's the 4th of July. Don't let them bring it down. You know what I'm talking about. A little bit louder now. Sing it for your mama, ayy. Sing it for your papa, ayy. Sing it for the whole world, whether boy or girl, for your number one, babe. K.O. on the beat, okay? I'm the human. Go ahead, go and sing it down, cause the beat won't stop, no way. Sing, 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 sing it out as hard as you can. Make them hear you from LA to Japan. Don't let them bring it down. This is how we do it now. Go and roll the windows down and sing, 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 sing it with your hands in the sky. With your hands in the sky, like it's the 4th of July. Don't let them bring it down. You know what I'm talking about. A little bit louder now. You know what I'm talking about. Say it a little bit louder now. Let me hear you sing. 2. Kolaborasi desain batik dengan fashion modern. Batik adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Misalnya, desainer Indonesia yang mencoba menggabungkan batik dengan fashion modern, menciptakan busana yang unik dan khas Indonesia. Berikut contoh videonya. Kolaborasi seni wayang dengan animasi. Wayang adalah seni tradisional Indonesia yang terkenal di dunia. Beberapa animator Indonesia mencoba menggabungkan seni wayang dengan animasi modern, menciptakan karya animasi yang unik dan menarik. Berikut contoh videonya. Halo, perkenalkan, aku Cila. Dan aku Cili. Kalau ini adik kami, Ci. Loh, Cilo mana? Cilo, Cilo, Cilo. Cili, tangkap. Siapa yang mau main bola? Bola? Dan ini adik kami, Cilo. Tinggal di desa Timun. Selesai. Lihat gambar aku. Bagus kan? Gambar gunung lagi. Kemarin kamu juga gambar gunung. Kemarinnya lagi juga. Kemarinnya lagi juga. Tapi sekarang beda.
kita gambar bola. Gak apa-apa, Cilo. Coba lagi ya. Coba lagi, coba lagi. Aku ada ide. Kertas. Ide bagus, Cila. Cilo, tangkap. Iya. Desa Timun yang indah, desa Timun yang asri. Aku senang sekali tinggal di desa Timun. Tanah subur yang luas. Oke guys, jadi itu adalah sedikit penjelasan dari saya tentang bab Bhinneka Tunggal Ika unit 3. Oke guys, jadi saya di sini juga akan menjelaskan bab 4, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagian unit 1, paham kebangsaan, nasionalisme, dan menjaga NKRI. Simak videonya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan paham kebangsaan dan nasionalisme dalam hubungan dengan menjaga keutuhan NKRI. Setiap warga negara Indonesia harus menjaga keutuhan NKRI agar menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Paham kebangsaan adalah suatu pandangan, perasaan, wawasan, sikap, dan perilaku suatu bangsa. Salah satu ide besar dari para pendiri bangsa yang membangun berdiri tegaknya Indonesia. Sementara itu, nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Suatu paham yang beranggapan bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap individu harus diserahkan kepada negara sebagai wujud sikap dari kebangsaan. Paham kebangsaan nasionalisme NKRI bertujuan untuk selalu menjaga kesatuan NKRI serta Pancasila sebagai ideologi bangsa. Adapun prinsip nasionalisme dalam NKRI adalah sebagai berikut. 1. Kesatuan. Kesatuan yang diterapkan dalam wilayah teritorial, ideologi, sistem politik, pemerintahan, sistem perekonomian, dan pertahanan. 2. Kebebasan. Kebebasan dalam beragama, berbicara, berpendapat, berkelompok, dan bernegosiasi. 3. Kesamaan. Kesamaan dalam kedudukan hukum, hak, dan kewajiban. 4. Kepribadian dan identitas. Memiliki harga diri, rasa bangsa, dan rasa sayang terhadap kepribadian dan identitas bangsa. 5. Prestasi, cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan, kebesaran, dan kemanusiaan bangsanya. Sikap yang mencerminkan paham kebangsaan dan nasional. 1. Menjaga ketertiban dan kerukunan di lingkungan tempat tinggal. 2. Mengharumkan atau menjaga nama baik bangsa dalam berbagai ajang bergengsi. Lalu, apa saja contoh paham kebangsaan nasionalisme dalam menjaga NKRI? Berikut contohnya. 1. Menjalani persahabatan antar suku bangsa. 2. Berkorban dengan menyumbangkan pemikiran bagi keutuhan NKRI. 3. Menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. 4. Menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. 5. Rajin belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin untuk diabadikan kepada negara. 6. Memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. 7. Merasa bangga menjadi warga negara Indonesia. 8. Mencintai tanah air dengan
segenap hati tanpa menjelekkan negara lain. 9. Melakukan upacara bendera. 10. Mempunyai toleransi dalam menjalani kehidupan antar masyarakat. 11. Melestarikan budaya-budaya Indonesia yang kaya. Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya punya agama. Saya Indonesia. Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk. Kehadiran tidak pernah untuk mengancammu. Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, Perbedaan warna kulit. perbedaan kepercayaan. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa. Saya menolak untuk diamkan. Ketidakadilan yang dibiasakan. Perlakuan yang dibedakan. Itu tidak pernah dibenarkan, seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan. Tunjukkan mukamu, wahai individu-individu congkak yang merasa setara dengan Tuhan. Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kami. Tapi camkan ini! Kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaummu. Saudara ini sudah lama tertidur pulas. Bangun! Ayo bangun! Dengarkan suaranya. Di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih, warna. Sampai akhir hidupku. Saya Indonesia. Kami Indonesia. Oke guys, jadi itu adalah penjelasan dari saya tentang bab Bhinneka Tunggal Ika bagian unit 3, yaitu kolaborasi antar budaya di Indonesia, dan bab 4 Negara Kesatuan Republik Indonesia bagian unit 1 paham kebangsaan, nasionalisme, dan menjaga NKRI. Terima kasih guys, see you.